Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman, seakidah. Saya berbagi di sini, berbagi cerita tentang perbuatan baik manusia yang Allah sukai dan perbuatan buruk manusia yang Allah benci. Saya berbicara di sini bukan karena saya ingin menasihati teman-teman. Terutama saya berbicara di sini untuk menasihati hati saya sendiri. Nah, jika teman-teman sama keadaannya dengan saya, tidak apa-apa, silakan ikuti cerita dari video ini. Baiklah teman-teman, saya sudah banyak berpengalaman hidup dan sekarang ini umur saya sudah mendekati 50 tahun. Nah, dalam kehidupan sehari saya itu saya bekerja serabutan, kadang berkuli, kadang saya itu jadi tukang ojek, macam-macam lah kerjaan saya. Yang penting saya bisa menafkahi diri saya dan keluarga saya, insya Allah. Nah, saya sering bertanya kepada ustadz-ustadz tentang kenapa setiap sholat itu, terutama sholat berjamaah di waktu bulan puasa di masjid, para ustadznya, khususnya imamnya, mereka itu digaji dan dibayar. Begitu juga muazzin yang azan, yang selalu azan di setiap sholat fardunya, itu juga digaji, ditetapkan gajinya per bulan. Nah, di sini timbul sebuah pertanyaan bagi diri saya. Kenapa di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, belum ada yang saya temukan seorang imam yang tidak dibayar. Seorang imam yang tidak dibayar dan mereka itu selalu melakukan pekerjaan dia itu sebagai imam di masjid, rutin seperti yang lainnya. Nah, alasannya begini. Yang imam yang tidak mau dibayar, dia hanya mampu sekali sehari mengimami sholat, dan bisa jadi sekali seminggu dan beberapa kali dalam sebulan gitulah. Sementara ini imamnya sebuah masjid besar itu harus ada imam yang rutin. Setiap sholat fardunya harus ada imam. Nah, kalau imamnya tidak baik, tentu makmumnya tidak bagus, ya kan. Nah, untuk itu saya tanya, kenapa demikian, Pak? Kok imam itu harus dibayar? Kenapa tidak ada yang ikhlas? Toh kan banyak tuh orang yang kaya, yang taat ibadah, yang keningnya hitam atau jenggotnya sudah panjang, duitnya sudah banyak, kan mereka ini adalah orang yang taat. Mereka rata-rata hafiz Quran. Kenapa mereka itu tidak ikhlas atau tidak menyempatkan diri untuk jadi imam di masjid? Nah, jawab salah satu ustadz, dia bilang, kami jadi imam adalah sebagai pekerjaan, sebagai karir kami untuk menafkahi keluarga. Nah, ini salah satu imam, dia berkata demikian karena dia tidak punya pekerjaan tetap. Dia hanya bisa menafkahi keluarganya melalui imam di masjid sebagai garim gitu. Kalau itu bisa saya maklumi untuk sementara waktu. Tapi ada seorang imam berkepanjangan, bahkan kehidupannya dihabiskan di masjid, dan itu pun juga dia mencari hidup di masjid. Padahal Rasulullah menegakkan sebuah kalimat, habiskanlah dirimu untuk berbuat baik di jalan Allah, bukan menghabiskan hidup di masjid dan memanfaatkan fasilitas masjid untuk kehidupan. Ini kan sudah salah jalur namanya. Itu menurut saya.
Barangkali ada ustadz yang bisa komen video saya untuk lebih lanjut, ya berilah komentar di bawah yang sesuai dengan topik pembicaraan kita. Saya tidak bermaksud menyinggung yang antum-antum yang punya pekerjaan demikian, cuman saya hanya merasa tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah. Karena di Al-Quran bilang, ikutilah seorang ulama yang tidak minta upah dan gaji. Mereka itu tidak akan pernah mengajak kamu ke jalan kesesatan. Nah, ikutilah dia. Nah, kalau orang masih diupah dan gaji, apakah mereka itu layak untuk kita ikuti seperti anjuran Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya. Yang menariknya, mereka ini mencari hidup di masjid, mencari kehidupan di masjid, bukan menghabiskan hidupnya di masjid beribadah, bukan, tapi mencari kehidupannya di masjid sampai anak istrinya. Nah, ini saya tidak paham. Memang iya, saya ada melihat hadis dan saya simak isi hadis tersebut. Rasulullah akan memberi sebagai santunan untuk seorang muazim apabila ia itu tidak mampu secara ekonomi. Nah, kalau orang yang sudah mampu secara ekonomi, udah punya mobil, rumah, tanah, tapi mencari hidup di masjid masih juga demikian, bagaimana itu? Itu saya tidak paham. Nah, ada lagi ustadz yang setiap sholat Jumat itu dibayar rata-rata 200.000, 300.000. Umpama bayarannya kurang, dia nggak mau hadir. Nah, ini ustadz yang macam itu bagaimana? Apakah mereka itu memang menganggap itu sebuah karir, sebuah pekerjaan, atau mereka itu menjual ayat-ayat Allah? Di sini Allah melarang, jangan pernah menukar hayatku walau satu huruf saja, walau setengah huruf, dengan harga yang sangat murah. Nah, yang ini nih bagaimana pendapat ya kiai-kiai ulama besar kita, terutama seperti Abdul Somad, Buya Yahya, dan Habib-habib lainnya lah yang paham soal ini, mohon di komentar. Saya tidak paham kali karena banyak teman-teman saya pun mempertanyakan hal ini. Jadi saya sebagai perwakilan sahabat-sahabat teman-teman saya yang sepaham dengan saya, mohon dijawab bagi antum-antum yang punya jawaban sesuai Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti nafsu, nalar, dan pikiran saudaraku, bukan. Pokoknya jawabannya sesuai dalilnya. Nah, ada lagi itu Ustadz Kondang, kemana-mana dipanggil, dia tidak mau dibayar. Secara instan dia tidak mau dibayar, tapi nomor rekeningnya sudah tertera di websitenya. Nah, ini apa bedanya kan? Sama saja. Jadi yang perlu diikuti itu, kata Rasulullah, ikutilah mereka yang tanpa minta upah dan gaji. Sementara ini semuanya digaji melebihi dari sekedarnya. Itu menurut saya sudah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, bagi sahabat-sahabat saya yang berilmu tentang hukum Islam, tentang Sunnah Rasul, mohon di komentar di bawah ini tentang pendapat saya ini, apakah saya yang salah menilai sesuatu perbuatan tersebut, ataukah memang mereka itu memang tidak benar, mereka itu memang salah dan tidak sesuai perbuatannya dengan hadis Rasulullah. Mohon di komentar ya Kiai, ya antum-antum yang punya ilmu bagian ilmu hadis. Nah, untuk itu saya juga bertanya kepada seorang ulama di daerah saya tentang
eh, sedekah. Sedekah di sini ada dia baitul mal, ada untuk parkir miskin dan anak yatim. Nah, ada juga untuk pembangunan masjid. Nah, yang ini nih, pembangunan masjid ini perlu dipertanyakan. Di daerah saya ada sebuah masjid mewah, dan kalau dilihat lagi tidak mungkin akan dibangun lagi, tapi dipaksakan karena dananya ada, anggarannya ada, tapi dipaksakan untuk mengganti yang masih bagus, diperbarui lagi gitu kan. Sebetulnya itu kan mubazir. Mubazir itu adalah perbuatan setan. Apakah salahnya kan? Apakah itu salah kita belokkan dana itu dialokasikan untuk parkir miskin dan anak yatim? Kan lebih bermanfaat begitu kan. Nah, ini saya ingin jawaban sekali supaya apa? Supaya pengurus-pengurus masjid lainnya di daerah Indonesia bisa mengalokasi dana tersebut mengalihkan ke yang lebih baik, yang lebih bermanfaat begitu. Nah, ada itu bangunannya masih bagus, pokoknya masih kokoh, belum rusak, baru berapa tahun dibangun, tapi dananya banyak, berlebihan, itu dirombak, diperbarui lagi, menghabiskan anggarannya, karena anggaran tersebut melebihi. Nah, jadi bagaimana menurut Kiai tentang pendapat saya ini? Apakah itu tuh tidak boleh disalurkan eh, ke apa yang lain, atau boleh begitu kan? Kalau tidak boleh, memang harus untuk hal yang tersebut, karena niat orang bersedekah ke pembangunan ya nggak apa itu, saya tidak ada ilmu bagian situ. Nah, buat Pak Ustadz Abdul Somad, saya juga ingin bertanya satu hal tentang seorang perempuan, tentang seorang istri. Saya punya istri ini. Ini pengalaman saya. Saya bukan membocorkan aib saya, tapi mungkin banyak bapak-bapak di sana itu punya istri kan, tidak patuh, tidak mau taat kepada suami. Contohnya misalnya kita mengajak ke kiri, dia pergi ke samping. Kita mengajak ke kanan, dia pergi ke kiri. Pokoknya dia itu bertentangan dengan keinginan kita. Tapi untuk itu kita harus sabar kah atau harus kita ceraikan? Karena ini istri tidak patuh lagi sama kita. Apakah kita menunda untuk menceraikan dan tetap bersabar berusaha untuk mendidiknya, atau segera diceraikan? Nah, ini saya tidak paham. Karena apa? Banyak ulama besar yang saya kenal, makin kondang dia, makin terkenal, makin bertambah istrinya. Alasannya istri yang ini ditinggal, dicerai karena tidak mau diajak taat di jalan Allah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Mereka menceraikan karena Allah ataukah karena nafsunya? Ini wajib dipertanyakan sekali, dan wajib para kiai-kiai yang melebihi dua istrinya atau satu atau lebih, tolong di komen, beri alasan, apa alasannya seorang istri diduakan? Apa karena Allah atau karena nafsu Anda? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi kami yang baru menempuh tahap 1 pendidikan ilmu. Bukan seperti antum-antum yang di atas sana sudah tinggi, mungkin tahap 10 bahkan tahap 100 tingkat keilmuan dari kami. Nah, agar apa? Agar kami tidak menanggung dosa dari perbuatan kami. Tapi kalau tidak, tolong beri alasannya. Kalau itu karena nafsu Anda, jangan alasankan, jangan korbankan perempuannya. Jangan bilang itu perempuan tidak baik. Jangan bilang itu perempuan tidak patuh pada suami, lalu ditinggal dan diceraikan. Nah, ini perlu digarisbawahi kalimat ini. Karena terlalu banyak teman-teman saya yang sedemikian. Alasannya istrinya tidak patuh, suka melawan, lalu ditinggal, dicerai. Padahal
mungkin suaminya tidak bersabar, tidak mendidik istrinya dengan baik, tidak memberi waktu untuk berpikir yang lebih baik. Nah, jadi secara instan dia ceraikan, ganti lagi yang baru, seperti pakaian, seperti baju, celana. Nah, menurut saya itu salah. Pakai logika itu salah. Karena baiknya seorang perempuan tergantung kebaikan suaminya. Kalau suaminya tidak baik, jangan harap perempuannya baik. Kalau perempuan kita sudah tidak baik dan kita belum baik, berusahalah untuk jadi orang baik. Kalau kita sudah baik di mata Allah, insya Allah istri kita bisa kita didik, kita ansur-ansur menjadi orang yang lebih baik. Cukup sekian ceramah saya, bukan ceramah, ini sekedar share pertanyaan, mohon dijawab antum-antum yang punya ilmu di sana, yang menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, mohon dijawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.